Assalamualaikum. Hari ini, saya akan membahas topik ketimpangan pendidikan, perspektif Indonesia vs OECD dan inspirasi dari Jepang. Presentasi ini berdasarkan analisis materi pengayaan sesi 9.1 dan 9.2, serta modul 7 MPDR 5302. Saya Alif Tulusiah Anggraini, dan presentasi ini akan menjawab 3 pertanyaan diskusi utama. Mari kita mulai dengan melihat gambaran dunia pendidikan yang penuh tantangan. Pertanyaan pertama, apakah masalah pendidikan di negara maju, seperti yang dijelaskan dalam artikel ilmiah sesi 9.1, juga saya rasakan di lingkungan sekolah saya? Jawabannya adalah ya, saya rasakan, meskipun dengan skala yang berbeda. Berdasarkan pengalaman saya sebagai guru di SMP Negeri 15 Kota Bima, isu ketimpangan pendidikan terasa nyata dalam sehari-hari. Mari kita lihat persamaan dan perbedaannya lebih detail. Salah satu persamaan yang paling mencolok adalah ketimpangan capaian belajar yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi keluarga. Di negara OECD, seperti yang disebutkan dalam artikel, ini melibatkan perbedaan kondisi keluarga, status sosial, dan akses ke layanan pendidikan. Di sekolah saya, siswa yang mendapat dukungan dari keluarga, misalnya bimbingan privat, cenderung lebih unggul dibandingkan siswa dari keluarga ekonomi rendah atau orang tua dengan pendidikan terbatas. Persamaan lain adalah akses ke program afirmasi untuk siswa rentan, yang membuat ketimpangan tetap ada. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan. Di negara OECD, ketimpangan memiliki spektrum yang lebih luas, termasuk isu imigrasi, keberagaman etnis, dan keberagaman etnis di dunia kerja. Di sekolah saya, isu ini lebih sederhana, terutama persyaratan pada perbedaan ekonomi keluarga, minimalnya fasilitas di rumah seperti buku, dan menutup pendampingan orang tua, tanpa unsur imigrasi yang dominan. Selain itu, OECD memiliki kebijakan yang kuat seperti undang-undang anti ketimpangan dan beasiswa besar. Sedangkan di sekolah kami, intervensi masih terbatas dan bergantung pada inisiatif lokal. Sekarang, mari kita beralih ke pertanyaan kedua, bagaimana artikel sesi 9.1 menguraikan upaya negara OECD masalah mengatasi pendidikan tersebut? Menurut saya, artikel ini menunjukkan pendekatan komprehensif melalui kebijakan afirmatif dan reformasi sistemik. Ini juga terkait erat dengan modul 7 MPDR 5302 yang membahas kebijakan inovasi untuk mencapai pemerataan dan pendidikan melalui komunikasi antar negara. Artikel menguraikan 5 fokus kebijakan utama. Pertama, penguatan pendidikan dasar dengan meningkatkan kualitas guru dan intervensi dini untuk siswa berisiko. Kedua, pendidikan reformasi tinggi melalui beasiswa, pengurangan biaya kuliah, dan akses yang setara untuk siswa miskin. Ketiga, kebijakan keberagaman, khususnya untuk anak imigran. Keempat, regulasi hak pendidikan setara dengan hukum anti-diskriminasi. Dan kelima, pemberdayaan perempuan di pasar kerja yang membantu pendidikan anak-anak mereka. Keterkaitannya dengan modul 7 sangat kuat. Modul ini menekankan tekanan antar negara untuk keseimbangan antara ekuitas dan keunggulan. Artikel sesi 9.1 adalah contoh konkret bagaimana kebijakan afirmatif, dukungan sosial, dan reformasi, seperti penggunaan data besar di Kanada, diterapkan. Ini memberikan pelajaran bagi Indonesia, seperti membangun sistem pemantauan untuk mengurangi ketimpangan. Pertanyaan ketiga, bagaimana sistem pendidikan Jepang dalam sesi 9.2, terutama kurikulumnya, berkontribusi pada pencapaian tinggi di PISA? Sistem Jepang menekankan kurikulum dengan prinsip Zest for Life, yang mencakup pemikiran kritis, kemandirian, moralitas, dan kesehatan fisik. Mari kita lihat detailnya. Kurikulum Jepang diatur melalui Course of Study, standar nasional ringkasan. Setelah penurunan skor PISA 2006, mereka menyesuaikan dengan memperkuat literasi membaca melalui kegiatan verbal di semua mata pelajaran,
pembelajaran berbasis proyek untuk kreativitas, dan pendekatan spiral di matematika serta sains. Mata pelajaran Integrated Studies melatih penelitian, observasi, dan pemecahan masalah, kompetensi inti PISA. Faktor pendukung lainnya adalah budaya sekolah, guru berkualitas tinggi, dan evaluasi fokus nasional pada tingkat tinggi. Hasilnya luar biasa. Jepang naik peringkat di PISA 2012, menjadi terbaik dalam membaca, matematika, dan sains, berkat kombinasi kurikulum adaptif, disiplin, dan evaluasi konsistensi. Ini menginspirasi Indonesia, seperti melalui program Merdeka Belajar, tetapi harus disesuaikan dengan budaya lokal seperti gotong royong. Kesimpulannya, ketimpangan pendidikan adalah masalah universal. Mari kita belajar dari OECD dan Jepang untuk inovasi di Indonesia.